Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswi yang Bapak cintai dimanapun kalian berada. Saat ini terhubung dengan MGMP atau pelajaran PPKN SMP Kota Tangerang bersama dengan saya di sini Bapak Didin Syahrudin SPD, guru PPKN di SMP Negeri 19 Kota Tangerang. Sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan selamat kepada seluruh siswa-siswi yang sudah berhasil naik ke kelas 8. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru pada saat duduk di bangku kelas 7 dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan memudahkan kalian untuk mempelajari materi-materi PPKN berikutnya. Pada perjumpaan kita hari ini, meskipun secara online, Bapak akan menyampaikan materi mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menelaah kedudukan dan fungsi Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Sehingga setelah kalian mempelajari dan memperhatikan tayangan materi video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Baiklah, untuk menyemangati semangat belajar kalian di rumah, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Semoga setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama dapat menambah dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan pembelajaran tentang materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum pada materi inti,
Bapak ingin tahu terlebih dahulu, ketika kalian masih duduk di kelas 7, apakah masih ingat bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Ya, siapa yang masih ingat? Coba. Betul sekali. Bagus. Bahwa memang betul bahwa istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan negara Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, menurut Insinyur Soekarno bahwa Pancasila adalah isi atau jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun terpendam membisu karena tergerus oleh budaya barat. Berarti dalam hal ini Pancasila tidak hanya sebagai falsafah negara, tetapi lebih luas Pancasila juga merupakan falsafah bagi bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan intisari dari proses perumusan dan penetapan Pancasila tersebut, jadi sebetulnya apa itu arti kedudukan dan fungsi Pancasila? Nah, Bapak akan coba memaparkan di sini arti kedudukan dan fungsi Pancasila itu. Konsep dari kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai letak, tempat, atau posisi di mana seseorang dalam status sosialnya. Sedangkan fungsi berarti merupakan kegunaan, manfaat, atau peran. Jadi, kalau disimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila merupakan tempat, posisi Pancasila beserta peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya termasuk di dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya Bapak di sini akan membagi kedudukan dan fungsi Pancasila secara umum. Itu Bapak bagi ke dalam 10 bagian. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa. Keenam, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketujuh, Pancasila berfungsi sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kedelapan, Pancasila berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila berfungsi sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ke-10, Pancasila berfungsi sebagai moral pembangunan bangsa Indonesia. Dari 10 kedudukan dan fungsi Pancasila yang sudah disebutkan tadi, coba satu persatu akan Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi sebelum Bapak menjelaskan, coba kalian simak dulu tayangan video berikut ini.
Dari tayangan tersebut menggambarkan perbandingan antara struktur bangunan yang pertama yang memiliki fondasi yang rapuh, sementara struktur bangunan yang kedua memiliki fondasi yang sangat kokoh. Nah, jika negara Indonesia diibaratkan sebagai sebuah struktur bangunan, jika negara Indonesia ini ingin kokoh, ingin tetap berdiri tegak, maka negara Indonesia harus memiliki dasar negara yang kokoh pula. Maka disinilah bangsa Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini diperkuat di dalam ketentuan perundangan, yaitu ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia dalam berbagai bidang, baik itu bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, sosial dan budaya, maupun bidang pertahanan dan keamanan. Nah, itulah makna kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, sebagai pandangan hidup diartikan sebagai way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, dan petunjuk hidup. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia dalam segi sikap maupun perilaku harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila digunakan sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kata ideologi itu sendiri sesungguhnya berasal dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, pemikiran dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi, apabila disimpulkan ideologi merupakan ilmu tentang gagasan. Atau dengan kata lain, ideologi dapat diartikan sebagai sebuah gagasan, ide, cita-cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara bukan merupakan hasil pemikiran dari pemikiran seseorang, tetapi nilai-nilainya digali dari nilai-nilai adat istiadat, budaya bangsa Indonesia, serta keragaman masyarakat Indonesia jauh sejak sebelum zaman terbentuknya negara Indonesia. Selanjutnya, yang kelima, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, sebagai kepribadian merupakan ciri khas atau corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya di dunia ini. Misalnya, ciri khas dari bangsa Indonesia yaitu dari segi keramah tamahan rakyat Indonesia, atau yang kedua, misal dari kegiatan masyarakat di dalam lingkungan sosialnya seperti gotong royong. Yang keenam, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berfungsi, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur segala ketentuan yang ada di Indonesia. Semua hukum
harus tunduk dan bersumber pada Pancasila. Dan setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena setiap sila dari Pancasila tersebut merupakan nilai dasar. Sedangkan hukum merupakan nilai instrumental atau merupakan penjabaran dari nilai dasar. Selanjutnya yang ke-7, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ini berfungsi dan disepakati Pancasila dalam sebuah sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Jadi, walaupun Pancasila hanya disepakati oleh sebuah badan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi sesungguhnya PPKI merupakan sebuah badan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam hal ini Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Yang ke-8, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sesungguhnya sudah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, pada alinea kedua, kata terakhir atau kalimat terakhir itu merupakan cita-cita yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Sedangkan tujuannya dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Ada 4 tujuan negara Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umat. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 9. Pancasila berfungsi sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, di sini sebagai konsekuensi logis ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan merupakan sebuah perwujudan dari pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, 10. Pancasila berfungsi sebagai moral pembangunan. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur, kerangka, acuan, parameter, dan arah tujuan dari moral pembangunan. Demikianlah paparan materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun kesimpulan akhir dari materi kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia sudah dibagi ke dalam 10 poin, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kesembilan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Dan yang kesepuluh, Pancasila sebagai moral pembangunan bagi bangsa Indonesia. Bapak harap kalian dapat memahami materi tersebut. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa.